Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang berkesempatan untuk kita hadir ngobrol santai, diskusi. Ini semacam diskusi reflektif untuk menguatkan lagi pemahaman kita bersama tentang konsep PJJ yang kita sebut sebagai pengembangan bahan ajar atau pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas. Ini perlu kita sampaikan karena perspektif yang kita bangun bersama dari awal itu tentu harus menjadi pedoman dan acuan untuk teman-teman tim untuk mengembangkan bahan-bahan operasional atau teknis atau bahan-bahan pembelajaran lainnya. Seperti kita diskusi awal bahwa PJJ ini atau pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas ini kita arahkan untuk menjawab permasalahan PJJ yang dilaksanakan di lapangan. Ada 3 hal pokok sebenarnya yang terjadi. Yang pertama, di sisi perencanaan kita melihat bahwa sesungguhnya PJJ yang dilaksanakan di masyarakat oleh guru-guru kita itu menunjukkan belum adanya perencanaan yang baik. Kita bisa lihat bahwa mereka itu tidak ada koordinasi antara guru dan guru, sehingga yang berakibat kepada pemberian tugas-tugas yang sangat berat kepada siswanya. Nah, yang kedua, belum dilaksanakan secara terkoordinasi di sekolah. Jadi peran kepala sekolah dalam ini perlu dioptimalkan sehingga mereka bisa mengatur mobilisasi daripada proses pembelajaran, termasuk tugas-tugas yang tadi sampaikan yang kadang-kadang berat bagi siswa. Terus yang ketiga, dari sisi delivery-nya. Kita tahu bahwa anak-anak kita ada yang bisa terjangkau dengan internet, ada yang memang tidak bisa terjangkau dengan internet, dan bahkan ada yang tidak punya listrik. Nah, tentu saja kita tidak akan mengabaikan satu kelompok pun. Jadi kita berharap bahwa pengembangan bahan ajar atau pengembangan pembelajaran ini itu kita harapkan bisa menjangkau seluruh segmen siswa kita itu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian dari awal kita mencoba untuk memotret apa sih yang perlu kita kembangkan untuk menjawab problem tersebut. Kemudian kita berpikir bagaimana secara strategis kita menjawab permasalahan yang saya sebutkan tadi itu, ada 3 pokok itu. Terus kita mengidentifikasi terhadap permasalahan ini seperti apa sih sikap daripada kementerian. Sebenarnya kalau kita melihat di berbagai unit kerja di kementerian sudah melakukan berbagai upaya untuk menjawab permasalahan ini. Termasuk kita dengar sudah ada bahan-bahan ajar mereka susun, sudah ada modul-modul juga mereka kembangkan, dan itu semuanya diarahkan untuk menjawab problem yang tadi. Cuma ketika kita melihat bahwa itu sepenuhnya tidak belum sepenuhnya menjangkau anak-anak kita di seluruh Indonesia, apalagi mereka yang tidak bisa terjangkau dengan konektivitas internet. Sehingga kita kemudian berpikir ini harus kita lengkapi. Kemudian kita gulirkan sebuah solusi. Kita mencoba untuk sekaligus mengubah paradigma guru. Jadi kita menjawab permasalahan ini, kemudian kita sekaligus akan mencoba untuk mengubah mindset pembelajaran guru yang selama ini kita kita menganggap bahwa guru-guru kita itu masih senang dalam pembelajaran yang berbasis konten. Jadi itu mindset yang sudah berkembang sejak dulu, ya. Sehingga pada saat mereka mau mengajar, yang terpikirkan adalah materi apa yang saya ajarkan, berapa banyak materi yang harus delivery kepada siswa, dan itu sebetulnya mengabaikan daripada tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu mengembangkan kompetensi mereka melalui bahan-bahan ajar dan proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga kita mencoba untuk membalik paradigma itu dan seperti membalik sintaks pembelajaran. Jadi kita tidak start dari materi, tapi kita start daripada aktivitas pembelajaran. Tadi Bapak sampaikan itu kan mungkin ini ide bagus, saya kira ide baru. Hanya persoalan tadi Bapak sampaikan bahwa melalui pembelajaran berbasis aktivitas ini bisa menjawab PJJ baik luring maupun daring. Bapak katakan tadi kan itu ada tempat listrik. Itu bagaimana mekanismenya? Kan yang ditangkap selama ini bahwa PJJ itu misalnya harus ada internet gitu Pak, sehingga gurunya itu menguasai internet dan sebagainya. Nah, Bapak bilang bahwa ini model ini bisa digunakan baik untuk yang daring maupun luring. Ya, saya kira benar apa yang dipertanyakan oleh Prof. Supardi, itu wajar muncul kekhawatiran seperti itu.
dan justru kita perlu mengklarifikasi, menyamakan pemahaman tentang PJJ itu sendiri. Karena sebenarnya PJJ yang kita pahami itu sebenarnya bukan PJJ yang berbasis pada internet sehingga hanya orang-orang yang terkoneksi internet bisa mengikuti PJJ itu. Justru kita hadir di sini untuk melengkapi bagian-bagian yang tidak bisa dijawab oleh moda internet. Sehingga kita dalam pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas ini kita bisa melayani anak-anak yang memang sudah bisa menggunakan internet atau ada jaringan internet, dan ada juga mereka yang tidak bisa terlayani dengan konektivitas internet, maka kita menyiapkan bahan-bahan yang mereka bisa adakan sendiri, bisa mereka cetak, bisa mereka belajar sendiri tanpa bantuan guru maupun orang tua. Jadi kita sudah mengantisipasi itu, Prof, seperti itu prosesnya sebenarnya. Jadi mungkin ada ada PJJ-nya nanti ada yang dalam bentuk hard copy gitu dibukukan dokumennya, dan ada yang nanti di online atau gimana Pak Fatur? Ya. Poin ini menjadi sesuatu yang kritikal untuk dibahas karena memang kita harus mengembangkan yang namanya differentiated learning. Kita memberikan sebuah pola channel yang customized sesuai dengan kondisi di lingkungan yang mereka miliki. Taruhlah misalnya kalau mereka itu adalah internetnya tidak terlalu luxurious, tidak terlalu bagus, maka cukup koneksi WA akan bisa cukup membantu, sangat membantu. Ya, interaksi juga bisa dijalankan seperti itu. Grup WA untuk pembelajaran juga bisa dijalankan. Terus kemudian kalau mereka itu punya internet koneksi yang relatif itu adalah baik aksesnya, ya stabil aksesnya, maka bisa juga dalam opsi yang namanya Google Classroom atau LMS berbasis Moodle. Ya. Tetapi kalau tidak dimungkinkan kok ternyata adanya itu adalah misalnya apa itu sebutnya orari misalnya itu, yang itu juga bisa digunakan sebagai sebuah medium untuk pembelajaran. Tapi kalau seandainya itu semua tidak ada, maka tetap bahwa kita bisa menggunakan yang namanya kertas kerja, worksheets, lalu kemudian bagaimana delivery-nya, apakah dengan cara home visit gurunya dalam kondisi tertentu, ataukah itu didistribusikan dengan cara apa, tetap. Dan ada yang nggak kelurahan tuh ya. Dia datang ke kelurahan, ya datang ke kelurahan juga bisa. Bahkan ada juga di masjid atau balai desa itu ada sebuah akses point, itu juga sangat membantu. Jadi semuanya ini akan dimungkinkan, Bro. Itu kan model-model PJJ saya kira. Nah, saya ingin mengerucut ke yang pengembangan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan berbasis aktivitas ini. Sebenarnya ini bagaimana untuk menjangkau anak-anak yang misalnya tidak tersentuh internet, itu bagaimana teknisnya. Jadi dokumen ini bagaimana cara penyampaian pada mereka, kepada orang tua dan gurunya, dan bagaimana teknik untuk misalnya model pembelajaran berbasis aktivitas ini untuk mereka-mereka yang yang bisa dijangkau internet. Kan secara sudah kira-kira itu. Ya, saya kira gini, bagi mereka yang bisa terjangkau internet nggak ada problem lagi. Jadi tinggal kita siapkan link, mereka bisa akses sepuasnya di situ dengan gampang dan murah. Tapi bagi mereka yang tidak bisa dilayani dengan moda seperti itu nanti mereka bisa melalui sekolah, melalui kepala sekolahnya, melalui gurunya. Mereka nanti ini akan mencari area terdekat yang bisa mereka dapatkan akses internet, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak kecamatan atau mungkin dan dinas pendidikan setempat, lalu mereka bisa mengunduh bahan-bahan itu, mereka gandakan. Toh kan sekarang ada kebijakan pulsa gratis. Tentu saja anak-anak kita yang tidak bisa menggunakan internet kan bisa dikonversi ke situ supaya pengadaan itu mereka bisa belajar secara langsung gitu. Dan kebetulan Prof, ini kita sudah mengembangkan bahan-bahan yang sifatnya luring ini dengan kemasan yang cukup menarik. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Kalau saya justru ada satu poin yang sangat menarik tadi ya, yang dari Pak Mansur disampaikan tadi, bahwa solusinya adalah dalam bentuk yang namanya activity based learning. Sehingga ini mungkin bisa kita elaborasi seperti apa polanya, pengembangannya seperti apa. Nah, nanti kita coba siapkan seluruhnya kan, ada tim ini. Karena activity based learning ini adalah sebagai sebuah jawaban dan memberikan pesan kuat. Please stop such practices, bahwa kalau ngajar itu jangan hanya mengejar tayang, jangan hanya pokoknya yang penting materi habis tersampaikan. Karena di sana yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah bagaimana membangun sense, bagaimana membangun pemahaman, dan bagaimana membangun kompetensi real anak-anak. Itu adalah esensi pembelajaran kan? Nah, maka kalau seperti itu, maka harus ada sebuah
pelibatan aktif dari siswa, baik itu pikirannya, fisiknya, sehingga apa? Sense itu bisa terbangun dengan baik. Dan saya pikir bahwa activity based learning ini adalah sebuah opsi yang tepat. Kira begini Pak Fatur, jadi kan selama ini kita menghadapi masalah, kita sepakat bahwa kurikulum kita itu padat. Jadi kita menghadapi problem kurikulum yang padat. Kemudian kita mengejar high order thinking skill segala macam. Kita mengejar porsi, jadi karakter segala macam. Nah, saya rasa dengan pembelajaran berbasis aktivitas ini merupakan salah satu solusi. Kenapa? Dengan basis kepada aktivitas, maka pertama fleksibilitasnya tinggi. Jadi setiap guru itu boleh mengembangkan aktivitas secara berbeda-beda, dipresentasi tadi itu kan. Ya, jadi sesuai dengan kondisi daerahnya, si A bisa mengembangkan activity A dengan indikator A misalnya, dan si B juga bisa mengembangkan aktiviti yang berbeda untuk indikator yang sama. Itu di situ bagusnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita baca secara teoritis, para teoretikus pendidikan seperti Piaget, Brunner, kemudian Ausubel, bahkan terutama Vygotsky itu secara eksplisit menyebutkan bahwa konten pembelajaran penting, tapi jauh lebih penting adalah activity-nya. Kenapa? Reasoningnya adalah activity ini yang akan mendrive, mengeksplorasi proses-proses kognitif yang dikembangkan dalam proses pembelajaran itu, sehingga dengan stimulan yang kaya, yang banyak, yang bervariasi melalui activity itu, maka kita harapkan bahwa anak-anak ini akan mencapai tingkat pemikiran yang tinggi yang kita sebut sebagai thinking skill itu. Nah, seperti itu kira-kira. Terkait dengan PJJ ini, bagaimana guru itu kan menyampaikan berbagai materi secara online dan sebagainya. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan pembelajaran itu? Jadi maksudnya kan selama ini kan kalau evaluasinya guru kan mengajar berbasis konten itu kan, lalu nanti untuk melihat bagaimana feedbacknya itu dengan berikan tes gitu kan. Nah sekarang karena berbasis aktivitas, maksud Bu ini gitu kan, bagaimana kita menilainya bahwa pembelajaran kita udah mencapai tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa? Yang ini sebenarnya kan autentik, justru authentic assessment itu, karena kan penilaiannya bukan hanya pada di akhir. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas, guru itu bisa memberikan langsung feedback. Ya, kemudian di akhir pun kita memberikan penilaian secara komprehensif, bukan hanya pada level kognitif saja atau ranah kognitif saja. Saya kira itu justru memberikan peluang untuk kita menerapkan namanya authentic assessment. Oh, jadi tidak harus berbasis tes ya, bisa aja non tes ya, bisa menurut pengamatan, bisa juga dengan. Mungkin Pak Arif. Jadi dengan bahan ajar yang sifatnya meminta siswa untuk beraktivitas sendiri dan belajar sendiri, berarti kita juga perlu mempertimbangkan sebuah pendekatan penilaian yang memberikan kepada mereka kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Seperti itu. Karena di pembelajaran jarak jauh ini bisa jadi si guru itu hanya bertemu siswanya seminggu sekali, begitu kan? Bisa jadi 3 hari sekali atau bahkan lebih jarang daripada itu. Itu artinya kita perlu membuat bahan ajar yang di dalamnya ada penilaian, tapi penilaiannya itu penilaian yang pertama kali dilakukan oleh siswanya sendiri, mengukur ketercapaiannya sendiri. Tapi tentu saja di bawahnya bisa jadi ada alat evaluasi lain yang mengukur sejauh mana pencapaian pengetahuannya, keterampilannya, dan di bawahnya lagi bisa kita tambahkan dengan refleksi atau umpan balik dari guru. Di akhirnya tetap ada umpan balik dari guru, tapi diawali dengan evaluasi diri. Itu menurut pendapat saya. Saya kira ini poin yang bagus ya, karena dimulai dari self assessment. Cuma self assessment itu kan validitasnya kan tidak terlalu tinggi. Makanya mungkin challenge terbesar dari sini adalah bahwa bagaimana seorang guru itu mengembangkan sebuah mekanisme penilaian, tetapi dengan cara bisa mempotret yang namanya performance real mereka secara otentik, dan itu yang mungkin perlu kita elaborasi. Karena kalau self assessment dengan mudah kita realisasikan, tetapi kalau justru challenge terbesarnya adalah bagaimana menilai kompetensi real, baik itu pengetahuan maupun keterampilan siswa, tapi dalam situasi yang pandemik seperti ini. Ini menarik Pak Fatur gitu. Jadi mesti dimulai dari awal tadi. Jadi begitu cerita tentang penilaian itu, kita jadi ingat nih, tidak hanya assessment of learning. Jadi hasil belajarnya yang diukur saja, terus kemudian seolah selesai. Kita berusaha membuat ini
menjadi assessment as learning. Jadi assessment ini dilakukan tapi sekaligus sebagai pembelajaran bagi peserta didik bahwa dia juga bisa loh melakukan penilaian gitu. Dan itu baik bagi mereka. Terus nanti akan cerita tentang ini. Apa ya jujur peserta didik gitu kan? Justru ketika kita menemukan kok peserta didik tidak jujur gitu, maka disitulah sebenarnya ada ruang bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai tidak hanya dibangun melalui rangkaian aktivitas pembelajarannya, tapi juga bahkan dengan penilaiannya. Artinya ini sangat hebat kalau ini bisa kita lakukan gitu. Nanti masalahnya kan bagaimana caranya gitu kan. Makanya selain ada reflektif, tindakan reflektif, penilaian diri, refleksi tadi gitu, juga nanti disediakan berbagai uji. Berbagai uji, paling tidak misalnya beri contoh pengetahuan saja. Kita sediakan paper and pencil test, soal-soal gitu. Nanti itulah yang akan mengklarifikasi, dia menyatakan bahwa dia telah menguasai, memahami indikator A. Tapi nyatanya begitu diujikan dengan paper and pencil test tidak terjawab, maka ada kesenjangan. Ketika ada kesenjangan ini, sebenarnya guru bisa mengklarifikasi, nah nggak boleh, nggak jujur. Ketika cerita nggak boleh, nggak jujur, itulah penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Dan itu terbangun, bukan hanya sekedar jujur adalah, tanggung jawab adalah, tapi juga di sana dilakukan gitu. Selain itu, penilaian tidak hanya di akhir, tapi juga selama proses. Semakin cepat peserta didik itu mendapatkan penilaian atas kemampuan dirinya, maka akan semakin cepat dilakukan perbaikan. Dan itu yang melakukan siapa ketika PJJ? Peserta didik. Kalau masih memungkinkan gitu, masih memungkinkan catatannya, tidak semua bisa. Itu orang tua akan membantu. Tapi ketika orang tuanya petani, pedagang, nelayan yang tidak mungkin mendampingi, kita mesti bisa membatasi bahwa dengan berbagai perintah inilah nanti kemudian peserta didik akan tergiring untuk mengungkapkan kemampuan yang sesungguhnya menuai penilaian proses gitu. Lagi-lagi bicara pembelajaran tidak hanya mengejar learning area, pengetahuan apa, keterampilan apa yang didapat, tapi juga karakter. Bahkan nanti seperti yang disampaikan Pak Mansur tadi gitu, forsisnya seperti apa, hotsnya seperti apa. Dan itu semua akan terwujud selain dari kronologi aktivitas juga penilaian yang kita gunakan gitu. Artinya sangat komplit ini. Activity based dengan refleksi, dengan penilaian diri gitu. Kalau ini kita bisa jalankan kok saya yakin gitu, ini akan merubah paradigma lama bahwa belajar itu ya yang penting pengetahuan keterampilan, sikapnya ditumpangkan begitu saja tapi strateginya seperti apa, kesulitan diterjemahkan. Makanya sekarang ini momen untuk menerjemahkan itu. Baik, saya kira gini ya. Soal penilaian. Memang kan ini salah satu mindset yang susah dirubah ya di kalangan pendidik kita, termasuk mungkin kita ya. Kadang-kadang kita tuh mengambil mana yang gampang diukur gitu kan, maka kita selalu larinya ke kognitif. Nah, saya berikan ilustrasi ini biar bisa kita paham secara bersama. Misalnya kita merancang pembelajaran aktivitasnya ke riset sederhana misalnya ya. Mungkin anak kita arahkan untuk membuat riset sederhana, katakan meneliti flora fauna di satu tempat, atau mungkin meneliti kehidupan masyarakat adat tertentu, atau bisa juga misalnya meneliti atau meriset pengembangan ekonomi kreatif ekonomi kreatif di suatu daerah. Nah, coba kita bayangkan anak SMP pun kita bisa arahkan ke sana. Begitu mereka ditugasi seperti itu, entah nanti secara berkelompok kalau sudah tidak lagi ada COVID, atau mungkin secara mandiri. Begitu mereka ditugasi untuk membuat riset, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka mencari referensi, pasti. Apapun buku yang mereka baca, sumber yang mereka baca, tapi tetap mereka pasti mencari itu. Kemudian mereka membuat formulasi untuk turun ke lapangan. Artinya formulasi itu mungkin kita sebut proposal, tanda kutip proposal. Mungkin ada instrumennya, mereka garap secara bersama-sama. Kemudian mereka turun ke lapangan, mendatangi objek, mungkin juga mendatangi subjek untuk wawancara, lalu mereka meneliti, mengambil data. Setelah itu kemudian mereka mengumpulkan dan menganalisis data sampai kepada mempresentasikan. Coba bayangkan dari semua step-step itu dari awal sampai akhir, berapa banyak yang bisa kita dapatkan di situ. Semuanya penilaian proses gitu. Tidak hanya produk dari riset saja. Kemampuan critical thinkingnya, kemampuan collaborationnya, skill kemampuan komunikasinya, semua terasa di situ. Jadi dengan satu aktivitas yang kelihatan sederhana, itu seluruh dimensi kompetensi yang kita akan kembangkan itu berlimpah saya rasa di situ. Itu keunggulannya dari yang namanya activity based learning. Sehingga
assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning itu bisa kita jalankan. Iya, betul. Iya, setuju. Kemudian terkait dengan paradigma yang Pak Profesor sampaikan tadi juga, saya pikir di era pandemi ini guru dan peserta didik bahkan kita semua mengalami perubahan paradigma ya. Guru kan tiba-tiba harus bisa membuat bahan ajar learning dalam bentuk e-learning seperti itu, tiba-tiba harus membuat video pembelajaran yang tadinya tidak akrab dengan internet harus akrab dengan internet. Nah, disinilah kita meminta guru sebetulnya melakukan hal yang sederhana, yaitu mereka membuat bahan ajar yang sifatnya berbasis activity based. Jadi saya pikir ini ya sekaligus saja karena paradigma serba berubah dalam pembelajaran, maka kita ajak guru untuk merubah ke arah paradigma pembelajaran yang tidak berbasis konten seperti yang dilakukan selama ini. Apalagi di era internet kita justru melihat konten itu sudah melimpah di internet ya. Begitu. Jadi guru sekarang ini pembelajaran kok cenderung membuat bahan-bahan yang sebetulnya bahan-bahan itu sudah ada di internet. Jadi lebih baik bagaimana mengarahkan ini sebagai alternatif begitu ya pembelajaran seperti yang disarankan Pak Mansur. Yaitu ini ide yang sangat memang sudah lama activity based itu cuman jarang dilakukan begitu Pak Dias barangkali secara konkret. Alternatif masa depan ya. Alternatif masa depan. Kulina. Nah, terus Pak kalau kita ikutin ya dari awal tuh konsepnya kan memang sudah kuat ya. Bahkan sudah sampai secara bergulir dengan sendirinya sampai penilaian pun mengikuti secara otomatis nanti akan mengikuti. Nah, yang saya tanyakan mungkin ya, apakah nanti untuk silabinya itu akan ada silabi baru atau harus dirubah lagi dari awal untuk mengikuti dengan proses pembelajaran yang berbasis aktivitas ini ya? Kalau yang sebelumnya kan mungkin juga agak berbeda. Apakah itu nanti tanggung jawab siapa nanti yang apakah masing-masing guru atau nanti secara bagaimana gitu Pak? Tolong di. Terima kasih Mbak Lina. Jadi sebenarnya kan begini nih, kita ini bicara kurikulum, ada 4 hal, mesti paham standar kompetensi lulusan. Untuk mencapai lulusan itu kita perlu apa? Perlu isi. Jadi material-material apa yang kita gunakan untuk menuju ke sana gitu kan. Selanjutnya standar proses. Proses itu pasti ada perencanaan. Nah itu silabus tadi bagian perencanaan tuh. Perencanaan, kemudian pelaksanaannya, penilaiannya gitu. Dan kemudian bagaimana pengawasannya. Selalu bicara itu di proses. Dan terakhir itu adalah standar penilaian. Standar penilaian sudah dibahas tadi. Terus kemudian proses, kita akan mengedepankan activity base gitu. Begitu cerita silabus, begitu cerita perencanaan pembelajaran gitu, jelas sekali. Yang penting apa sih? Tujuannya jelas, kegiatan-kegiatannya jelas, diarahkan untuk menuju ke tujuan, ke tercapaian tujuan. Disertai dengan apa? Disertai dengan material. Ingat, disertai, bukan material untuk mengejar tujuan, bukan, tapi aktivitasnya apa? Disertai dengan material. Apakah ini nanti sudah tercapai atau belum gitu? Keterukuran. Dengan apa? Proses penilaian. 3 hal ini sebenarnya cukup gitu. Tapi terkait dengan pelaksanaan kita dalam mengembangkan activity based learning ini nanti gitu, kita akan buatkan itu dalam kerangka yang utuh. Jadi ada kompetensi dasar yang terpilih seperti apa. Saya katakan terpilih kenapa? Karena sekian banyak kompetensi dasar, itu kemudian yang mana yang prioritas untuk disegerakan dibuatkan kegiatan pembelajaran berbasis aktivitas ini gitu. Dari sana mesti diketahui persis indikator-indikatornya apa. Kenapa indikator? Agar mudah mengukurnya. Jadi ini tercapai atau tidak kan indikator akan muncul atau belum. Ketika sudah muncul itu namanya tercapai gitu. Lalu lagi-lagi kita cerita tentang activity base, maka yang kita kedepankan adalah aktivitasnya. Jadi melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran yang Pak Mansur sering sebut sebagai manual gitu. Manualnya A, B, C, D, E gitu. Dengan aktivitas ini nanti akan tergambar nih, ini akan tercapai atau tidak, dan kemudian materi apa yang perlu dimasukkan untuk menjawab tujuan-tujuan nanti melalui aktivitas ini gitu. Selanjutnya apa? Kita tidak berhenti pada aktivitas untuk mengejar tujuan pembelajaran yang berupa pengetahuan keterampilan. Juga di kurikulum 13 kita sebut sebagai indirect teaching gitu kan. Ada hidden kurikulumnya yang di internasional kita bisa sebut sebagai general capabilities. Adakah forsisnya? Adakah HOTS-nya? Adakah pengembangan karakternya? Adakah literasinya gitu? Dari aktivitas-aktivitas itu yang kemudian kita bisa akan dapatkan itu. Tadi diceritakan oleh Pak Mansur, kalau dari research saja gitu, penilaian proses itu akan melihat itu semua. Tapi begitu di ending,
dipaparkan gitu, kita sudah cerita tentang communication skills gitu. Artinya dapat semua di sana gitu. Nah, yang terakhir nanti untuk mengukurnya bagaimana? Lagi-lagi kita cerita assessment as learning, assessment for learning. Sesegera mungkin diketahui kelemahannya, maka segera dibelokkan cara membelajarkannya melalui aktivitas itu, dan itu for learning gitu. Jadi Mbak, semua ini menjadi sulit, menjadi rumit, menjadi susah karena belum pernah dicobakan. Betul, ya, Pak. Baru sedikit. Kita tidak menafikan sekian banyak guru yang kreatif, tapi baru sedikit yang berusaha ini. Dan itu sebenarnya Prof, itu kan kita bertahun-tahun mendengar merasakan bahwa jeruk nipis itu rasanya asam. Sekarang kita letakkan jeruk nipis ini, kita iris gitu, belum apa-apa sudah asam nih. Padahal kita belum makan gitu. Nah, tiba-tiba sekarang kita mau sulap, jeruk ini manis, tambahkan gula, belum tentu berhasil. Tetap aja image yang ada di mulut kita nih asam gitu. Artinya apa? Perlu waktu, perlu waktu. Tapi dengan strategi kegiatan kita yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi gitu, bahwa kita akan ubah paradigma ini, bahwa belajar basisnya bukan materi, belajar mesti berbasis pada aktivitas yang centered, yang berpusat pada peserta didik. Itu Mbak. Tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Gito. Jadi urutannya dari SKL, kemudian materi, kemudian proses belajar, lalu penilaian. Nah, itu yang kita rubah sedikit. Iya, betul. Jadi yang tadi dari SKL itu, apa yang kita akan tuju, kita nggak langsung bicara soal materi, tapi bicara soal proses. Itu yang kita rubah. Jadi kalau secara utuh, gambaran daripada pembelajaran berbasis aktivitas ini kita ambil daripada KD yang kita turunkan dari kurikulum, kemudian KD itu kita analisis, di situ muncul namanya indikator-indikator. Dari indikator itulah nanti yang memberikan informasi kepada kita kompetensi apa yang harus dan perlu dikembangkan dalam pembelajaran ini. Nah, dari situlah kita menjadikan dasar untuk merumuskan tujuan, dan kemudian kita membuat yang namanya peta kompetensi dan aktivitas. Jadi aktivitas ini menjadi titik awal daripada guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas itu, sampai kepada refleksi, kemudian ada nanti penilaian, dan terakhir untuk memberikan penguatan disiapkan materi pendukung. Jadi materi ada, tapi materi itu bagian terakhir itu sebagai pendukung. Bahkan video juga disiapkan, termasuk video sebagai juga bentuk proof of concept. Betul. Ya. Saya kira itu diskusi kita dan sangat menarik Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya kira kita mendapatkan pemahaman yang sama. Dan mungkin secara teknis nanti kita juga akan mengecek ke guru-guru kita seperti apa bahan-bahan yang mereka sudah kembangkan. Saya kira demikian, waktunya kita sudah untuk istirahat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.